Pernah gak sih kamu ke pasar tradisional, niatnya beli ayam sekilo, malah pulang bawa dukus bakul karena kepincut rayuan maut si abang penjual? Atau mungkin kamu lihat ibu-ibu tawar-menawar harga pete kayak lagi debat kusir soal masa depan negara? Nah, di tengah keramaian dan keunikan pasar tradisional inilah kita bisa nemuin pelajaran hidup yang gak kalah seru dari nonton drama Korea. Penasaran? Yuk kita masuk lebih dalam ke labirin kehidupan bernama pasar tradisional. Assalamualaikum, selamat datang di Lapak Nusi Kreasi. Yang hari ini aromanya lebih strong dari ikan asin kualitas super. Hari ini kita nggak lagi bahas soal resep sambal terasi nih, tapi kita mau ngobrolin filosofi hidup yang bisa kita petik langsung dari ramenya pasar tradisional. Siap belusukan bareng? Yuk, mari kita nawar ilmu kehidupan. Bayangin deh, baru juga nyampe gerbang pasar, hidung kita langsung diserbu aroma rempah yang strong banget, bercampur bau ikan asin yang otentik, dan gak ketinggalan wangi buah-buahan yang manis menggoda. Belum lagi suara pedagang yang teriak-teriak menjajakan dagangannya, ibu-ibu yang asik ngegosip sambil milih sayuran, dan anak kecil yang nangis minta es krim. Ini bukan lagi tempat belanja, tapi udah kayak konser musik campur sinetron stripping. Di tengah hiruk pikuk ini, ada satu hal yang menonjol banget. Interaksi manusia yang otentik. Nggak ada tuh filter-filter kayak di media sosial. Semua orang apa adanya. Ada yang ramah banget nawarin dagangan, ada juga yang juteknya minta ampun kayak lagi nagih utang. Dari sini kita belajar tentang menerima keberagaman karakter manusia. Nggak semua orang akan bersikap manis sama kita, dan itu nggak masalah. Yang penting, kita tetap bisa menjaga ketenangan batin kita, nggak ikut kebawa arus emosi. Ini nih, poin penting dalam stoikisme. Fokus pada respon kita, bukan pada tindakan orang lain. Terus, coba perhatikan deh proses tawar-menawar. Itu bukan cuma sekedar transaksi jual-beli, tapi juga seni negosiasi tingkat tinggi. Ada yang awalnya nawar setengah harga, terus naik dikit-dikit sambil pasang muka melas. Ada juga pedagang yang dengan santainya bilang, harga pas bu, ini udah harga teman dari zaman SMP. Kadang dramanya lebih seru dari sinetron azab. Dari sini kita belajar tentang fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Kadang kita harus gigih memperjuangkan apa yang kita mau. Kalau di pasar tradisional yang memperjuangkan harga yang sesuai ya. Tapi kadang kita juga harus realistis dan menerima bahwa gak semua keinginan bisa terpenuhi. Prinsip stoikisme bilang, berusaha semaksimal mungkin dalam kendali kita, tapi ikhlaskan hasilnya. Yang lebih lucu lagi, di pasar tradisional itu sering banget kita nemuin hal-hal yang gak terduga. Misalnya, tiba-tiba ada yang melepas yang lari-lari di antara kaki pembeli. Atau ada bapak-bapak yang jualan sambil bawa burung perkutut di sangkarnya. Belum lagi kalau pas musim buah tertentu, kayak mangga atau durian. Wah, aromanya bisa bikin satu pasar mabuk kepayang. Dari sini, kita belajar untuk menikmati kejutan-kejutan kecil dalam hidup. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencari kebaikan dalam setiap situasi, bahkan dalam hal-hal yang awalnya terlihat biasa saja, atau bahkan menjengkelkan. Misalnya, kejatuhan durian di dekat kita, untung gak kena kepala. Dan yang paling penting, di pasar tradisional kita belajar tentang siklus kehidupan yang sederhana. Ada petani yang dengan bangga menjual hasil panennya, ada pedagang yang dengan tekun menjajakan barang dagangannya, dan ada pembeli yang dengan cermat memilih kebutuhan sehari-hari. Semuanya terhubung dalam sebuah ekosistem yang dinamis. Kita belajar bahwa setiap peran itu penting dan saling melengkapi. Stoikisme mengingatkan kita untuk menghargai setiap proses dan setiap orang tanpa memandang status atau pekerjaan. Tuh kan teman-teman, ternyata jalan-jalan ke pasar tradisional itu gak cuma bisa bikin kita dapat bahan masakan segar, tapi juga bisa jadi sekolah kehidupan yang penuh warna dan pelajaran berharga. Dari tawar-menawar yang alot sampai ketemu pedagang yang unik, semuanya ngajarin kita tentang kesabaran, penerimaan, adaptasi, dan menghargai hal-hal sederhana. Jadi, lain kali kalau kamu ke pasar, coba deh perhatikan sekelilingmu. Siapa tahu kamu bisa nemuin harta karun filosofi yang tersembunyi di balik tumpukan sayuran atau ramainya suara pedagang.
Jangan lupa diborong ya video ini dengan like, komen, dan subscribe biar lapak musik kreasi makin rame kayak pasar kaget di hari Minggu. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa mampir pasar. Siapa tahu kita bisa nongkrong sambil minum es cendol bareng. Wassalamualaikum, terima kasih semuanya.